Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Handika Arisman, Suci Hania Putri, Muhammad Erison, dan Cynthia Permatasari. Untuk presentasi kali ini, kami akan menyampaikan materi yaitu Project Management untuk kasus proyek pembangunan rumah tipe 45 di Pengambiran Kota Padang oleh PT Bukit Bengawan Indonesia. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Cynthia. Baiklah, pada bagian pendahuluan ini saya akan membacakan hasil dari makalah kelompok kami. Proyek adalah bagian umum dari kehidupan kita sehari-hari. Proyek dapat didefinisikan sebagai serangkaian tugas terkait yang diarahkan ke keluaran utama. Di beberapa perusahaan, sebuah organisasi proyek dikembangkan untuk memastikan program yang ada terus berjalan dengan lancar setiap harinya, sementara proyek baru berhasil diselesaikan. Untuk perusahaan dengan banyak proyek besar seperti perusahaan konstruksi, organisasi proyek adalah cara yang efektif untuk menugaskan orang dan sumber daya fisik yang dibutuhkan. Ini adalah struktur organisasi sementara yang dirancang untuk mencapai hasil dengan menggunakan spesialis dari seluruh penjuru perusahaan. Dalam pembangunan rumah tinggal, seringkali dibutuhkan jasa pembangunan dari perusahaan kontraktor. Maka dari itu, perusahaan harus menyiapkan suatu manajemen proyek yang berruang lingkup perencanaan proyek, penjadwalan proyek, dan pengendalian proyek agar suatu pembangunan rumah dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan di atas, salah satu perusahaan konstruksi yang ada di Kota Padang, yaitu PT Bukit Bengawan Indonesia, di mana perusahaan ini bergerak di bidang real estate, developer, dan kontraktor. Sehingga pada proyek manajemen untuk kasus ini, PT Bukit Bengawan Indonesia merangkup sebagai kontraktor melakukan proyek pembangunan rumah tipe 45 Pengambiran Kota Padang. Berikutnya mengenai pembahasan. Pada kasus manajemen proyek pembangunan rumah tipe 45 Pengambiran Kota Padang, PT Bukit Bengawan Indonesia merupakan proyek pembangunan rumah yang berada di Jalan Pengambiran Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Pada pembangunan rumah tipe 45 ini, melibatkan 3 fase dalam manajemen proyek sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam pembangunan rumah tipe 45. Dalam perencanaan ini, dapat membantu PT Bukit Bengawan Indonesia seperti pertama, pekerjaan tugas dapat ditentukan dengan tujuan dan tenggat waktu tertentu. Kedua, perencanaan tersebut berisi tugas-tugas kompleks yang saling terkait satu sama lain yang membutuhkan keterampilan khusus. Yang ketiga, proyek ini bersifat sementara, tetapi penting bagi suatu organisasi. Next. Dalam perencanaan proyek pembangunan rumah tipe 45, fase ini mencakup sebagai berikut. Pertama, ada penetapan tujuan. Gambar di bawah itu merupakan penetapan tujuan dari pembangunan rumah tipe 45. Kemudian yang kedua ada penetapan proyek. Dalam penetapan proyek, PT Bukit Bengawan membuat berupa gambar kerja yang berguna untuk mengetahui rancangan dan konsep suatu rumah yang akan dikerjakan, sehingga dapat dilihat pada fisik suatu rumah yang akan dibangun, seperti gambar yang telah terlampir. Next. Berikutnya ada organisasi tim. Di bawah ini bentuk dari organisasi tim yang ada pada PT Bukit Bengawan Indonesia. Pada organisasi tim yang ada di PT Bukit Bengawan Indonesia terdapat owner, terdapat project manager, terus juga ada quality control, estimator, dan staf logistik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya pada slide ini terdapat Work Breakdown Struktur atau WBS berguna untuk pengorganisasian proyek menjadi struktur hierarki.
yang dimana digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Berikut bentuk dari WBS yang ada pada proyek pembangunan rumah tipe 45 ini. Next. Selanjutnya itu ada penjadwalan. Penjadwalan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu tertentu, yang akan menghasilkan rencana durasi penyelesaian proyek. Pada fase ini menghubungkan orang, uang, dan persediaan dengan aktivitas dan hubungan tertentu aktivitas satu sama lainnya. Penjadwalan meliputi penjadwalan tenaga kerja, material, peralatan, keuangan, dan waktu. Menjadwalkan proyek dapat menjadi tantangan yang sulit bagi manajer operasi. Manajer yang mengepalai proyek mengkoordinasikan aktivitas dengan departemen lain dan melapor langsung ke manajemen puncak. Manajer proyek menerima visibilitas yang tinggi di sebuah perusahaan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 1. Semua aktivitas yang diperlukan diselesaikan dalam urutan yang tepat dan tepat waktu. Yang kedua, proyek masuk sesuai anggaran. Yang ketiga, proyek memenuhi sasaran kualitasnya. Dan yang keempat, orang yang ditugaskan untuk proyek menerima motivasi, arahan, dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya, untuk meringkas pendekatan apapun yang diambil dari manajer proyek, penjadwalan proyek berfungsi beberapa tujuan. Yang pertama, ini menunjukkan hubungan setiap kegiatan dengan orang lain dan dengan keseluruhan proyek. Yang kedua, ini mengidentifikasi hubungan prioritas di antar aktivitas. Yang ketiga, ini mendorong pengaturan waktu yang realistis dan perkiraan biaya untuk setiap kegiatan. Yang keempat, ini membantu memanfaatkan orang, uang, dan sumber daya materi dengan lebih baik dengan mengidentifikasi kritis kemacetan dalam proyek. Next. Selanjutnya ada Gantt chart. Pada fase penjadwalan ini, agar dapat menentukan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu tertentu yang akan menghasilkan rencana durasi penyelesaian proyek, maka diperlukan metode Gantt chart. Yang terlampir pada slide ini itu adalah Gantt chart dari proyek pembangunan rumah tipe 45. Nah, jadi pada Gantt chart ini terdapat 3 kolom, yaitu pekerjaan, waktu, dan schedule rumah tipe 45. Pada pekerjaan itu terdapat daftar-daftar pekerjaan seperti pekerjaan pendahuluan, pekerjaan fondasi, pekerjaan slab, pekerjaan kolom, dan lain sebagainya. Untuk kolom waktu, itu di mana jumlah hari di mana pekerjaan itu terselesaikan. Untuk schedule rumah tipe 45 itu terdapat grafik. Di grafik itu ada 2 jenis warna, yaitu warna biru dan warna hijau. Pada kolom ketiga dari schedule rumah tipe 45 itu ada grafik dalam satu kolom yang sama, itu warna biru dan warna hijau. Itu diartikan di mana pekerjaan itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau simultan gitu. Jadi dapat dilihat dari grafik salah satunya pada pekerjaan slope dan juga atap. Next. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian adalah usaha yang sistematik untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan, adanya pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Pengendalian proyek dilakukan seiring dengan pelaksanaan proyek. Pengendalian proyek dilakukan agar proyek tetap berjalan dalam batas waktu, biaya, dan performance yang ditetapkan dalam rencana. Next. Berikut bentuk pengendalian proyek dari pembangunan rumah tipe 45 ada di slide ini.
Gambar di atas merupakan pembangunan rumah tipe 45 di Pengambilan Kota Padang, di mana foto bagian kiri menunjukkan rumah tersebut dalam tahap pengerjaan pemasangan dinding, sedangkan untuk foto bagian kanan merupakan bangunan yang akan selesai dalam waktu 2 bulan kemudian. Selanjutnya CPM, pada fase pengendalian ini dibutuhkan teknik manajemen proyek BERT dan CPM, evaluasi program dan teknik review BERT dan jalur kritis CPM keduanya dikembangkan pada 1950-an untuk membantu manajer menjadwalkan, memantau, dan mengendalikan proyek-proyek besar dan kompleks. Pada proyek pembangunan ini, PT Bukit Bengawan Indonesia menggunakan metode CPM atau Critical Path Method untuk mengendalikan kegiatan dalam proyek pembangunannya agar berjalan sesuai rencana. Metode ini didapatkan dari hasil penerapan pada metode Gantt chart atau tabel penjadwalan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dari Gantt chart atau pada tabel penjadwalan proyek pembangunan rumah tipe 45 ini didapatkan metode CPM sebagai berikut. Dari tabel di sini memiliki 4 kolom. Yang pertama itu ada kegiatan, selanjutnya keterangan kegiatan, selanjutnya ada kegiatan mendahului, dan waktu atau hari yang dibutuhkan terhadap kegiatan tersebut. Nah, di dalam kegiatan ini ada 2 variabel kegiatan. Yang pertama itu variabel independen atau variabel yang bebas tanpa terikat apapun, dan ada variabel atau kegiatan yang keterikatan, seperti contohnya di pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi ini bisa dikerjakan apabila kegiatan A telah dikerjakan. Selanjutnya di kolom C, pekerjaan SWOT bisa dikerjakan setelah kegiatan B atau pekerjaan fondasi dapat diselesaikan. Lalu di bawahnya baru kita bisa bikin diagram Critical Path Method atau CPM-nya. Nah, untuk mengisi diagram ini, untuk mengisi angka yang berada di atas, yaitu atau early start, kita hanya menambahkan waktu dari sebelumnya, ditambahkan dengan waktu pengerjaan untuk kegiatan tersebut. Itu dari kiri sampai ke kanan. Nah, untuk angka yang ada di bawah, itu untuk mencari late finish-nya. Untuk mencari angka late finish ini, dilakukan dengan pengurangan terhadap waktu atau kegiatan yang dibutuhkan dalam pengerjaan tersebut. Beginilah bentuk perhitungan early start dan late finish untuk diagram di sebelumnya. Didapatkan dengan data sebagai berikut. Untuk early start ini, pada kegiatan ES7 kita bisa melihat bahwasanya ada nilai terbesar. Apabila ada dua pekerjaan yang bersamaan, namun terselesaikan dalam hari yang berbeda, kita mengambil pada hari yang terbesar. Itu kita bisa lihat di kegiatan ES7, kita mengambil nilai 43 dan di 60. Nah, kalau untuk late finish, kita mengambil itu nilai terkecil atau hari terkecil dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada tabel perhitungan slack. Tabel perhitungan slack ini adalah gunanya untuk slack atau float adalah sejumlah waktu tunda aktivitas atau waktu kelonggaran tanpa menunda atau mengganggu selesainya proyek secara keseluruhan. Di kegiatan D, atau pekerjaan kolom memiliki kelonggaran waktu 8 hari, serta di kegiatan I, pekerjaan lantai memiliki kelonggaran waktu 1 hari. Nah, kegiatan yang dilalui jalur kritis tidak memiliki waktu slot, artinya adalah tidak boleh ada keterlambatan dalam kegiatan tersebut. Kemudian baru kita bisa menghitung jalur kritis. Beginilah workflow pembangunan rumah tipe 45 Amorfati Project. Angka yang ditandai warna merah ini adalah kegiatan yang ditandai dengan warna merah. Di sini menandakan bahwasanya kegiatan itu adalah kegiatan yang dilalui jalur kritis. Dari aktivitasnya kita bisa mendapatkan aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, lalu G, E, F, H, dan L. Maka dari jalur kritis ini kita bisa mendapatkan bahwasanya lama waktu untuk pengerjaan rumah tipe 45 itu dibutuhkan waktu 60 hari. Oke. Masuk kepada kesimpulan. Pada kasus pembangunan rumah tipe 45 Pengambilan Kota Padang oleh PT Bukit Bengawan Indonesia ini melibatkan 3 fase yang ada di manajemen proyek. Yang berarti tahapan pada proses pembangunan perumahan ini terdapat perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian.
Untuk fase perencanaan, penetapan tujuan yang dipilih oleh PT Bukit Bengawan Indonesia sebagai kontraktor dari proyek ini yaitu pembangunan rumah tipe 45. Pada penetapan proyeknya, yaitu membuat berupa gambar kerja yang berguna untuk mengetahui rancangan dan konsep suatu rumah yang akan dikerjakan. Untuk fase penjadwalan, PT Bukit Bengawan Indonesia menggunakan metode Gancar untuk memaparkan informasi-informasi penjadwalan kegiatan dalam pembangunan tersebut. Nah, untuk fase pengendalian, PT Bukit Bengawan Indonesia menggunakan metode CPM atau Critical Path Method untuk mengendalikan kegiatan dalam proyek pembangunannya agar berjalan sesuai rencana. Metode ini didapatkan dari hasil penerapan pada metode Gancar atau tabel penjadwalan. Dari metode CPM yang dilakukan, didapati jalur kritisnya selama 60 hari. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan pada presentasi ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.